Oke, selamat siang menjelang malam. Sore. Di podcast kita yang ke-16 di Ngebom. Ngobrol enak bareng Om. Bro, boset, lewat lagi aja kemarin. Tahu-tahu tiba-tiba episode 16 aja. Iya, lu kemana sih? Biasa. Kadang-kadang ngilang gitu, nggak jelas lu. Nyari percikan intan. Iya, kerja ya. Bro, kemarin kita kedatangan mbak-mbak, madem, tante-tante, madem, om-om yang lu lewatin. Sekarang gue datengin narasumber yang genjet kalau bisa dibilang sih. Genjet tuh apa sih? Iya, gen paling terakhir bro kalau di update. Oh gitu ya, Kalau anak-anak muda. Awal. Oh iya, aki-aki. Oke, selamat datang Om Jagat, bro. Wih, Halo, selamat datang, siang Om. Om Jagat. Selamat siang semuanya. Om Jagat ini apa ya? Mau gue bilang pengusaha belum mumpuni, bro. Jadi tema kita nih perintis versus pewaris, men. Idi, menarik. Iya, doi ini pewaris dari perusahaan bokapnya. Ya kan, kalau dibilang ya, bokapnya itu di dunia persilatan tuh, wih, gila men. Luar biasa. Spesialis Jakarta Surabaya, dia deh pokoknya. Pokoknya dia deh. Lu mau kemana, dia deh. Di Jatim ya khususnya ya. Iya. Banyuwangi, Pamakasan itu, Teba Express namanya. Luar biasa sih, gue kenal beliau emang udah namanya malang melintang nih. Orangnya gede, ya kan, Logistik. tinggi, Iya. jelek tapi mukanya. Sorry Om. Oke, selamat datang Om. Halo. Gue manggil Om Bro aja ya, biar agak enak ya. Kalau Om kayaknya terlalu tua nih kayaknya. Ya, kalau di sini kan Om Bro. Oh berarti Om Iya. ya. Oke siap. Om Bro belakangnya Oke. ya. Jadi mesti kelihatan muda dikit gitu. Jadi ada gabungan deh. Siap, betul. Tua dan muda. Iya. Oke, lanjut Bro. Om, ini temanya menarik banget nih. Iya. Hari ini gue baru pertama kali dari seluruh episode ternyata datang juga nih tema-tema yang ditunggu para pewaris. Betul. Stigma selama ini kan pewaris itu adalah wah hidup enak, wah gue tinggal terima jadi dan lain-lain. Tapi ternyata apa sih yang dalam pewaris itu dalam dirimu menjalankan sebagai pewaris bisnis usaha dari orang tua ke orang atau keluarga. Boleh dong Om cerita sedikit nih. Ya Kita. kalau diomong enak, emang betul enak. Iya. Kita tinggal nerima hasil. Heeh. Orang tua kita udah kerja mati-matian kan yang mau kita nikmati. Iya. Ya kan? Tapi banyak orang yang nggak tahu dibalik drama-drama pewaris sama perintis itu tadi tuh. Ya banyaklah masalah-masalah yang sering diperdebatkan antara saya dan Bapak, terutama tentang menjalankan perusahaan ini pasti butuh koordinasi yang sangat sering ya sama Bapak ya. Ya berantem caci maki sama Bapak itu sering Om. Tapi nggak tonjok-tonjokan kan? Oh nggak sampai kalau itu, nggak sampai. Kan berantem bro, ya kan kita kan pikirannya kemana-mana. Ya mungkin gesper-gesperan. Cuma pandangan orang lain kan yang nggak mereka tahu adalah seberusahanya kita untuk mengejar ketertinggalan itu tadi yang Bapak kita udah ilmunya cari selama berpuluh-puluh tahun. Udah rintis lah ya. Udah rintis. Kita dikasih kesempatan, dikasih waktu yang sangat singkat buat memadai ilmu dia. Itu kan sulitnya luar biasa. Betul. Walaupun orang lain pasti bilangnya, lu mah enak tinggal nerusin doang ya. Ya betul. Kan stigmanya kan kayak gitu ya. Nah itu emang susah. Butuh mental sih Om itu. Iya. Kadang kalau gue lihat sendiri Teba Jakarta atau Teba Bekasi ini bukan Teba yang gue lihat yang dulu, yang spesialis Jakarta Surabaya, tapi dia berkembang bro. Udah diinovasikan. Iya, main project, charteran, tracking udah oke ya. Oke. Kalau dulu kan dia, yaudah Jawa Timur area spesialisnya deh. Nama beliau nih dikembangin lagi, makanya gue bilang kalau jadi pewaris cuman duduk manis ya enak. Tapi rata-rata stigmanya teman-teman kayak gitu. Wah lu nerusin. Tapi nggak semua orang nerusin juga sukses.
Banyak kan perusahaan-perusahaan lain yang gede-gede tuh diterusin anaknya, bukannya maju malah ketutup, hilang lagi. Berarti mentality itu Om ya. Mental tuh nomor satu sih Om. Karena kan banyak juga pasti omongan-omongan, apalagi background orang tua kita udah sangat besar ya. Itu pasti kayak kita dibayang-bayangin sama orang tua kita. Itu yang dipandang pasti orang tua kita. Kalau kita berhasil juga, ya lu enak ada bapak lu. Iya. Tapi kalau gagal, lu gimana sih? Udah ada backup masih gagal aja. Coba. Salah semua ya. Salah sebenarnya. Nah, ceritain dong Om, pertama kali itu nyemplung di dunia kargo dari bokap dulu ya. Apa sih pertama kali dicemplung itu sampai mengenal dunia kargo dan sampai sekarang tuh kata Om Imam, lokasi inovasi-inovasi yang tadinya terkenal Jakarta Surabaya, ternyata lu main lagi dan boomingin segala sesuatu spesialisasi yang di luar brandingnya Teba Express saat ini gitu. Oke. Kalau untuk pertama kali terjun di kargo itu waktu saya selesai ujian SMA, UNAS ya. Iya. Saya bingung mau ngapain, ditanya mau kuliah di mana, nggak tahu juga saya gitu. Akhirnya diminta buat ikut kerja dulu aja gitu. Oke. Jadi dulu pertama kali kerja jadi kurir. Wah, jemplong jadi kurir. Iya, kurir. Dicemplungin jadi kurir. Walaupun bokap lu yang punya tuh ya. Kebetulan Aduh, langsung tega banget anak sendiri sudah jadi kurir. langsung 2 hari itu diajarin langsung sama bokap. Oke. Saya kebagian waktu itu delivery Surabaya Barat. Oke, mana tuh Surabaya? Surabaya itu kayak Pakuwon, Ciputra, itulah, rumah-rumah orang elit itulah. Akhirnya 2 hari saya diajarin sama bokap. Ya dikenalin lah basic-basic resi itu apa. Oke, surat jalan. Surat jalan, ada pengirim, ada penerima, ada kategori pembayaran, terus nominal, sama nanti kalau emang sudah diterima ya tanda tangan, nama lengkap, terus jam sama tanggal. Oh, itu penting. Itu saya diajarin 2 hari sama bokap. 2 hari. Dan itu belum bawa semua shipment, masih cuma beberapa resi Satu aja. komplek lah ya. Yang nggak lari-lari. Itu pun ngirim pakai mobil pribadi malah. Udah lama pakai mobil. Iya. Gede-gede barangnya. Kecil-kecil. Pakai mobil pribadi. Akhirnya hari ketiga baru saya pegang Grand Max itulah. Saya kirim sendiri. Sampai pick up di situ juga. Itu. Terus akhirnya saya kuliah di Bandung. Saya ambil D3 jurusan administrasi logistik. Oh, udah basic ya berarti. Ya, dulu di Poltek Pos. Oke. Sekarang jadi Ulbi sekarang. Ulbi ya. Ulbi. Sekolah logistik itu, Bro. Iya. 2016 saya masuk. Sampai di 2018 saya ada libur semester. Oke. 3 bulan. Ditawarin sama bokap. Kamu ke Jakarta dong. Bantuin sini. 2019 tuh ya. 18 akhir. Oh, 18. Iya. Kamu ke Jakarta dong, bantuin sini gitu. Kirain ngebantu berarti ada orang gitu kan. Ternyata nggak ada orang sama sekali. Saya sendiri malah yang ngejalanin. Terus udah nyari tempat gitu. Enggak, kalau tempat udah ada. Tapi Kirain ngebantu ada orang kan situ kan. Jadi ya oke lah cuma ngebantu. Ternyata saya nyampe sana malah ditinggal. Jadi saya sendirian kerja situ tuh. Awal mulanya tuh. Dicemplungin. Iya. Itu saya kerja emang benar-benar ekstra sih. Ya bisa dibilang pewaris yang bukan pewaris, malah kayak perintis di sini malah. Lu yang ngebuka tuh jalurnya Jakarta. Jadi ya? emang kerja itu dari jam 10 pagi sampai selesai jam 5 subuh. Ngapain aja? Itu tiap hari Tom. 10 pagi sampai 5 Iya. subuh. Jadi kegiatannya jam 10 pagi saya siap-siap. Akhirnya saya ke Roxy Jakarta Barat. Saya ngambil barang di situ. Lu pick up juga bro? Pick up. Buset, Om Andi. Saya pick up. Tega banget. Itu dari lantai ke lantai Om. Buset. Saya naik ke lantai bawa Roxy? barang. Iya. Barang satu naik ke lantai 4 turun. Mobil taruh. Naik lagi. Itu sampai jam 4 sore. Jam 4 sore saya lari ke Cakung. Karena truk standby di Cakung. Saya ngedrop barang yang dari Roxy yang tadi saya ambil. Saya drop ke sana. Saya lari ke Lenteng Agung, pick up lagi. Oh, ngambil barang lagi. Iya. Kalau truk itu kan di Cakung cuma sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam dia pergi ke Bintaro.
full di sana nanti. Oh, itu. ngumpulnya di Bintaro. Ngumpul di situ, Bintaro. Jam 9, jam 10 saya selesai dari Depok, Lenteng Agung, saya ke Bintaro. Store barang yang Yang lu ambil di ambil Lenteng tadi Agung, ya. ke sana. Jadi saya nunggu sampai jam 5 tuh, Jam 5 jalan. 5 Saya kan harus report di grup. Oke. Saya harus report di grup. Selesai, saya balik. Nyampe rumah 5:30. 5:30. Gak tidur, mandi dulu. Mandi, saya nginput tuh. Jam 6 baru tidur. Ntar jam 10 bangun lagi. Gokil. Kayak Itu Berarti, tiap hari tuh, selama 3 bulan. berarti diminta bantuan, sebenarnya minta bantuan pick up nih nggak ada nih, tapi mobil yang buat berangkatin ada. Iya. Mudah-mudahan sebelumnya. itu bukan ngajarin sih. Dikerjain ya, dikerjain ya. Lebih ke pelit sih. Iya. Terus Akhirnya setelah itu 2015 selesai, saya cari orang. udah mulai dari Saya cari orang ada 2 lah. asisten lah tuh ya. Asisten pertama buat PIC di Jakarta selama saya tinggal ke Bandung kuliah. Oke. Karena kan 2019 saya PKL di bulan Maret lah, tapi kan di Januari Februari masih pengurusan gitu kan. Akhirnya setelah itu saya pun PKL juga di Jakarta juga, di Teba ini juga. Di- PKL-nya di perusahaan sendiri. Perusahaan sendiri. Saya bikin judul-judul sendiri, saya pengajuan sendiri, saya tanda tangan sendiri, saya sebagai pembimbing malah. Gitu. Paket komplit. Paket jadi komplit semua judulnya. ya. Untungnya lu lolos lu. Lolos. Ya saya pas waktu sidang dibilang, apa rencana-rencana kamu seperti ini. Ya kalau saya jawabnya simpel aja Pak, saya maunya seperti ini nih. Kenapa kamu yakin ini bakal diterima sama atasan kamu? Ya kan saya atasannya. Itu jujur tuh. Iya, kan saya atasannya. Gue. Kenapa kata saya Bang itu? Itu emang benar-benar ujian yang sangat singkat itu Om. Gak banyak Dan pertanyaan. Di ACC pula langsung. ACC langsung. Tuh, rektor lu tuh boleh tuh. Tapi Itulah. ceritain dong, memang lu kuliah itu emang dasarnya lu pas pertama kali dicemplungin sama bokap, lu punya gairah dan passion itu pada saat lu ngirim-ngirim barang dan lu akhirnya menentukan kuliah jurusan administrasi logistik, atau memang lu udah berniatan nih, gua akan ambil ini dan gua akan bisa besarin ini. Awalnya gak ada niatan Om. Karena emang saya bingung mau kemana. Dulu kan sempat mau jadi adalah instansi itulah, pokoknya mau jadi PNS. ya PNS itu. Tentara mungkin. polisi. Iya, Banyak lah. akpol. Banyak pol. Ya. Oke. Dulu mau akpol. Karena kan kakek kan polisi kan. Oke. Iya. Anak kolong juga bro. Cucu kolong. Akhirnya ditarik bokap, udah kamu kuliah di Bandung aja. Awalnya di Singapura malah. Awalnya di Disuruhnya. Singapura dengan iming-iming nanti kalau kamu ke Singapura nanti apa beli mobil dah gitu. Tapi kamu harus ini gitu. Iya. Oke tuh. Wis. Ternyata ada kendala di Singapura, ternyata malah di Bandung. Di tujuan Nah. Bandung. Itu pilihan bokap apa belum? Pilihan bokap. Oke. Akhirnya ya saya mengikuti. Seiring berjalannya waktu ternyata menarik juga gitu. Oke. Dan saya pun juga cepat beradaptasi masalah lingkungan kargo ini. Iya. Karena melihat teman-teman saya, dosen-dosen saya semua ada beberapa yang punya perusahaan kargo juga. Oke. Jadi kita kayak ingin apa ya, ingin menunjukkan lah. Kolaborasi lah ya. Iya. Jadi semua dasarnya juga para dosen-dosen lu juga pelaku logistik juga. Betul. Sebetulnya berkecimpung di Iya. sana. Jadi memang lu buat itu malah tumbuh, kembang dan tertarik saat lu sudah menentukan pilihan kuliah itu ya. Betul. Nah, luar biasa sih bro. Gue kalau gitu juga, gue tadinya mau bingung mau ngapain gue kuliah ya kan, mau kamu ini dan lain-lain. Ada kok sarjana hukum Iya. larinya jadi tukang bengkel. Iya. Kan jauh bro. Tapi Tapi nih kalau emang bener-bener nih. Itulah hebatnya Om Andik nih ya. Iya. Dia ngelihat ya kan. Gue yakin sih dari awal udah dipilingin sama dia itu. Iya. Beliau nih. Nih anak nih. Bisa nih jadi ganti gue nih kan. Berarti Bisa. pewaris tuh nggak selalu ya lu terima enak kayak Betul. gini perjuangan jadi kurir bro. Iya. Terus Jadi ya tuh buat anak gue tuh lu inget ya. Lu ujuk-ujuk langsung duduk. Wah minimal Kang angkut dulu. Ya enggak? Ya enggak bro? iya, Kang angkut. Terus naik lagi jadi apa? jadi kenek. Kenek.
Itu ya saya 3 bulan buka itu baut. menjalani itu tadi dari jam 10 sampai jam 5 subuh. Nah, Tipes itu tuh. juga Ke rumah sakit sendirian. jalan sendiri. Jalan sendiri. Bokap tahu kan? Gak tahu. Tapi bukan lu kan yang info sendiri bukan kan? Enggak, saya cuma kayak ini, pinjem info doang sus ini. enggak kan? Enggak. Alhamdulillah masih ada suster kan di sana. Masih ada. Pikiran lu sampai infus asli lo sama adik lu gila. Parah. Om Andi rumah sakit sendiri lu kacau lu. Gue kalau sama bokapnya sering bercanda bro. Iya. Iya sama dia tuh. Sekarang jadi ketua juga dia Jatim ya. Ketua Asperindo Jatim. Nah gue pikir juga gitu bro, pewaris di dunia logistik tuh nggak pernah kena tipes, ternyata kena tipes juga pewaris bro. Gila. Itu syarat masuk, pokoknya syarat utama masuk dunia logistik tipes bro. Iya. Itu wajib. Kalau nggak kuat-kuat banget stres gila Iya. terujungnya. Ibarat lu punya kodam aja putus. Betul. Ya, Ada lebih gila pegangan. lu masuk logistik lebih gila. Nah itulah ternyata memang banyak lika-likunya sebenarnya ya, Betul, Om. jadi pewaris. Nah coba dong ceritain kalau dari sudut pandang lu yang betul-betul Genjet. Gen Z nih atau lu sebagai pewaris tuh sulitnya seperti apa dari sudut pandang lu meneruskan sebagai pewaris ini ya, yang biar anak-anak di luar nih kawan-kawan rekan-rekan ini yang nggak mengunderestimate para pewaris lah kayak gitu, apa sih dan hal-hal menantang. Dan ini loh sebetulnya sebagai pewaris itu nggak semua mudah apa yang seperti kalian pikirkan. Gitu lah. Yang tadi saya bilang sih, kita harus challenge-nya adalah kita mengejar ketertinggalan yang tadi ya. Bahkan kita harus bisa lebih tinggi skillnya dari perintis ini tadi. Bahkan jangan sampai kurang porsinya. Karena kalau sampai kurang kita jadi omongan nih. Betul. Jadi kalau bisa kalau bokap mikirnya 8 lu 10 lah. Iya, gitu. 10 gitu loh. Iya. Terus banyak saya lihat di sosial media kayak omongan kayak apa ya, pandangan mereka tuh kayak perintis tuh pewaris tuh kayak enak aja gitu. Iya, enak kalau pas ketemunya yang perusahaan yang ya udah ini udah kebangun Udah ya settle kan, semuanya udah mungkin settle ya. semua. Tapi kan kalau yang lagi berintis juga kan, ya harus lebih gila lagi dari yang berintis bro. Betul gak? Iya. Kayak lu ngebentuk tim, kan lu sendiri kan Betul. di Jakarta. Iya. Nyari karyawan. Iya. Tuh bokap intervensi gak? Enggak. Justru kalau karyawan emang sepenuhnya diserahkan ke saya. Pasti kan ada pikiran bokap, ntar nih bocah dibohongin lagi, dikadalin sama karyawan kan? Oh enggak. Enggak. Enggak ada. Iya. Tapi saya selalu diskusi tentang mengenai masalah-masalah yang ada di Jakarta ini. Jadi tetap minta Sebagai masukan ya. buat saya Oh. gitu. Jadi tim sendiri lo yang bangun lah ya. Iya. Dan kebayang nggak? Ternyata seribet ini kalau ngebangun perusahaan. Kebayang sih. Kerasain juga sih. Akhirnya. Kerasain juga. Apalagi Karena kita mengikuti dari awal prosesnya. Kan. Jadi menjelang ini ya. Iya. 29, 28 tuh pusing tuh pengusaha tuh. Ah, iya. Gajian. Iya. Invoice belum cair. Kalau saya tanggal 5 ntar gajian. Beda. Iya benar gitulah. Berarti secara nggak langsung lu ditempah untuk lu harus berbisnis sih sebenarnya kalau Betul. jadi ngerintis di Jakarta ini malah. Betul. Bukan Saya emang pewaris, harus ya. digeber. Ya kamu harus silaturahmi sama orang, harus ketemu orang, harus ngobrol, harus belajar sendiri. Karena bokap pun nggak bisa ngajarin terus-terusan gitu loh. Ya. Karena kamu harus ada kemauan sendiri gitu kan. Ilmunya nggak dari bokap aja ya. Ilmu ya dari kita ngobrol sama orang. Setiap ada masalah saya minta pendapat dari buku. Saya bokap tuh beliin buku apa ya, buku saku manajer tuh. Yang kecil. Ada tuh ya. Terus saya juga beli buku tentang gimana saya harus berperilaku tegas kepada karyawan. Terus nonton-nonton video gitu-gitu aja sih. Jadi memang belajarannya learn by doing. Iya, saat lu betul. kecemplung, ya. Kalau kita orang kan di lapangan men. Kalau dia ada dasarnya, Iya. ya kan. Jadi ngebangun pembisnis ini kan. Iya ternyata itulah tantangannya. Dan juga lu terchallenge bagaimana nih gue punya inovasi dari apa yang sudah dibentuk bokap gue punya terobosan-terobosan apa, itu udah kuasa lu sendiri yang harus bisa menentukan arah ke depan gitu. Iya tentunya dengan pertimbangan tadi ya sama bokap ya. Tapi emang sering cekcok itu tadi sih. Karena project terakhir itu yang oren itu kan sebenarnya bokap gak setuju. Lu tetap ambil tuh kerjaan. Tetap ambil.
Dan lu pastiin ini berjalan normal. Iya, karena kalau menurut dia ini bukan ciri khas kita banget gitu. Oh iya makanya. Tapi kita sebagai pewaris kan pewaris mikirnya bukan apa ya? Ya kalau perintis, peluangnya ada. Kalau perintis itu kan mikirnya dia menghindari risiko sebisa mungkin kan. Tapi kalau sebagai pewaris kita mengembangkan dengan mengambil risiko-risiko ini tadi gitu. Iya, penting dapat cuan. Iya. Dan ketemu jalurnya ya kan. Ketemu jalurnya akhirnya. Dan itu lu bisa lu buktiin ke bokap tuh ya. Bisa. Tuh Mandi menjaga tuh, buset ya. Kalau depan bokap gue dulu, gedeng kamu mam katanya. Kalau sama bokap dia tuh kasih kayak gitu. Jadi sebenarnya sama di passionnya mau masuk angkatan kepolisian, dididik secara militer lah ya. Betul. Nah ini juga di militer juga tapi di bisnis. Sama. Ya. Salut sih. Kalau kata gue ya, semua orang tuh bisa jadi pembisnis sebenarnya. Terlepas dari itu pewaris atau perintis ya. Tapi balik ke orangnya sendiri. Ya, tadi mentality. Iya, ada mentalitinya segala macam, terus niatnya ngelihat. Pembisnis tuh nggak bisa ngelihat peluang dikit sikat ujungnya bro. Walaupun sempit ya. Momentum. Badan gue gede nih. Ini cuma 1,5 meter nih, nggak masuk nih kan. Tapi kita coba dulu, ya ajar ya kan. Pokoknya kalau zamannya dulu KRL tuh, lu paling nggak boleh masuk bro. Ih, gue paling di atas men. Dulu kalau zamannya KRL mau masih kurus men. Oh masih kurus. Kirain gue lu zaman segitu udah segini. Kesininya aja sih, kesininya terlalu nyantai. Nah Om, kan biasanya kan ada tantangan-tantangan setelah lu nyemplung tuh ya. Yang paling bikin pening kepala tuh bikin tim di logistik tuh kompak, solid, terus sejalan sama yang lo planning kan. Apa tuh yang lo punya tips dan lo bisa menjalankan itu sampai di titik ini kan otomatis lo udah bisa membuktikan kan. Berarti kan lo bisa membentuk tim itu dari berantakan acak adut terus sampai bangun dari nol malah. Iya. Dan sampai ini ya udah jadi dan lo membuktikan itu ini bisa kompak dan bisa jalan. Apa tuh? Kalau saya supaya kompak itu saya selalu belajar dari kesalahan-kesalahan ya. Setiap kesalahan selalu saya monitor terutama kepada karyawan. Saya buat KPI. Oh ada KPI juga. Ya KPI asal-asalan aja sih, itu versi saya aja gitu kan. Cuma itu buat bahan saya aja buat penilaian ke anak-anak ini. Dari KPI itu nanti saya panggil satu persatu, saya ajak ngobrol. Lebih ke heart to heart sih. Apa kira-kira apa yang selama ini kamu terbebani di sini? Apa yang bikin kamu gak nyaman? Ada solusi apa gitu kan? Terus kira-kira siapa orang yang kamu nggak seneng dan kenapa alasannya? Itu lu sampai di situ. Iya, itu saya sering itu ngobrol sama anak-anak itu satu-satu. Bikin apa namanya karyawan-karyawan tuh saling tubrukan biar ada ketemu, itu ada juga tuh ilmunya tuh. Jadi kayak one on one, alignment kepada jadi mereka. Emang mikirnya ke sana, ini gimana caranya orang ini sama ini nggak bertabrakan nih. Kita gimana cara ngaturnya nih gitu. Itu sih yang bikin kompak akhirnya. Job desk-nya ya. Iya. Jadi memang lu deep dive turun kepada karyawan-karyawan, lu tanyakan satu persatu dan dari situ lu kumpulkan dan lu rangkum. Betul. Dan itu yang lu menginisiasi membuat satu perencanaan agar mereka ini berjalan seiring sekata gitu. Iya. Ada juga sih karyawan yang nggak cocok kayaknya. Wah ini udah kayaknya orang-orang ini kok menuju ke sini semua nih kesalahan nih. Nah ini berarti bermasalah dia kan. Akhirnya sikat lah gitu. Itu juga berdasarkan ide lu sendiri, bukan daripada saran-saran dan lain-lain orang tua atau enggak. Memang lu tercetus sendiri bagaimana bisa membuat mereka kompak. Betul. Memang, tapi ketemu karyawan fraud juga pernah lo. Fraud? Ya bermasalah lah. Pernah? Kayak ya. Korup. Ada sih. Dan pasti itu ada lah pasti itu. Lu tanganinya gimana? Saya nggak bakal pecat dia. Balikin duitnya. Balikin duitnya aja. Jadi lu tetap suruh balikin dulu. Balikin aja, udah utang gaji kan, selesai beres urusan. Ada yang kayak gitu sih. Tapi ada yang setelah
balik lagi duitnya baru lu pecat. Udah berubah. Saya pasti omongin lagi. Gitu. Saya omongin lagi. Ya dengan sedikit-sedikit ancaman ya mungkin. Ambil mau pisau ya. Lu mau lanjut gak? Lu mau lanjut gak? Kalau mau lanjut bener dong kerjanya. Tuh gitu bro. Tapi sih ternyata stigma termasuk gue sendiri nih. Gue jujur salah satu orang yang pewaris tai lah enak lu dari apa-apaan itu ada kan. Terus jadi kayak gue melihat dengan cerita lu sendiri ternyata nggak sesimpel itu sebagai pewaris bro. Iya. Gue juga kan punya anak udah dewasa sekarang, ya kan. Jadi gue pernah ngobrol ke dia. Gue bilang kalau lu nerusin perusahaan gue dengan skema gue yang sekarang, gue lebih baik hire orang yang profesional yang lebih gila pikirannya daripada gue harus nurunin ke lu kayak gini doang. Kecuali lu lebih gila dari gue, oke, ya kan, gue bisa pertimbangin tuh. Gila dalam artian positif ya, bukan gila stres buka baju lari gitu. Jadi gila-gila positif men. Kalau emang bisa lebih agresif lah ya. Iya, agresif lah. Ya, cewek inilah Henol gitu agresif. Beda. Bukan. Jadi benar-benar kalau lu ngasih anak lu juga ibarat lu udah harus bawa forecast yang lebih gila ketimbang gue. Iya, lu harus lebih gila dari gue, harus lebih pemikirannya 2 langkah lah gue, 2 langkah 3 langkah di atas gue lah. Gimana yang biasa kita kirim lewat darat tuh pokoknya bisa bikin pakai helikopter, lu kirim kayak gitu, drone kayak gitu. Nah, itu yang gila. Kalau bisa ya. Sebelum orang ngirim udah lu tagih voice-nya. Itu asli gue. Wah, itu udah langkah ke depan. Oh bener. Itu jadi sebelum ngirim udah masuk ini voice ya kan. Bayar dulu. Invoice dulu, baru kita pick up tuh barang. Iya. Iya luar biasa. Itu bener. salah satu evaluasi ya ke depannya. Jadi pengiriman tuh kayak gitu ya. Om sambil merokok ya boleh ya? Boleh. Sini santai ngerokok. Ini ada korek nih Om. Lu dagang korek? Enggak lah. Gila men. Ini buat Om juga nih. Jadi Teba Express. Aduh. Ini bisa jadi ini nih dagangan Teba korek nanti. Nah Om, apa namanya, kan kadang untuk membuat para petinggi-petinggi perusahaan atau ya khususnya di sini kan bokap lu sendiri ya Om. Apa sih yang dirimu tonjolkan ke bokap itu bahwa untuk bisa menjadi penilaian dia percaya bahwa oh lu ternyata bisa meneruskan usaha? Kalau sebagian operasional kan udah saya kuasain ya. Jadi ketika kita meeting dengan klien, pasti kita dikasih sesi buat kita ngomong ke orang itu, ke klien. Ini sesi lu nih buat ngomong nih. Yaudah, jelasin sebisa lu aja. Presentasikan. Jadi bokap udah menaruh sepenuhnya kepercayaan ke gua ketika ngomong ke klien menjelaskan itu tadi. Keren gitu itu. Nah, jadi lu benar-benar lu bisa meyakinkan klien. Kalau di kita kan minimal nih masuk karyawan. Apa lu slogan lu bisa inian kayak minimal nih yang di baju gua nih. Apa tuh? Ya kan? Ada uang, nggak ada uang, Om ditendang. Ada uang, Om kirim barang. Jadi pertama kali di presentasi itu, oh udah lu masuk, udah bisa lu jago tadi, langsung masuk dan lain-lain. Ya makanya pas gue lihat, wah juga nih baju gue ya. Ini bisa kalau dapat gratis bro. Iya. Nanti ada reward dari lu yang nyediain. Iya makanya pas datang kayak tadi kan gue masuk tuh dia tuh harus feel bahwa lu gimana pokoknya lu harus meyakinkan klien betul-betul sampai deal kan. Dan itu yang benar-benar lu menjadi proof bukti ke bokap kan. Nah kalau di sini kayak gini gue bilang pas gue liat baca tulisannya anjir gak ada uang Om ditendang, ada uang Om kirim barang. Lu dari mana lu? Dia masuk aja masuk. Mentang-mentang dia udah cari tahu tentang Om kirim kan, dia termakan Om kirim, dia kita terima aja kayak gitulah istilahnya. Luar biasa sih. Terus sama setelah itu apa sih Om? Tantangan-tantangan menarik lu udah hal paling berkesan lah dalam lu menjalankan penerusan bisnis yang sudah dirintis bokap dan lu alamin dan lu menyelesaikan itu. Dikembangin lagi ya. Dan dikembangin dan yang paling berkesan buat. Jadi gambarannya gini, lu
udah biasa kan. Kalau tembak kan udah spesialisnya itu aja kan. Terus lu kembanginya di bidang apa? Yang tadi. Yang paling berkesan ya ini tadi sih, yang masalah project ini tadi. Ini kan karena project pertama saya. Oke. Dan ini sebenarnya sih Teba juga sering sih ngenangin project ya. Cuma tapi emang di wilayah dia aja. Iya. Jadi project pertama saya benar-benar saya sendiri yang jalanin mapping. Bokap pun juga nggak banyak ikut campur sebenarnya. Paling malah lu bisa nggak lu gitu. Terrugi lagi. Kan gua jadi juga masalah-masalah itu pun bokap kalau bisa mungkin saya nggak ngomong dulu. Oke. Kira-kira saya bisa nggak menyelesaikan dan mengukur diri saya sampai seberapa nih tingkatan saya nih menyelesaikan masalah ini gitu. Nanti kalau udah mentok baru bilang bokap. Mumpung masih ada backupan, jadi berbuatlah kesalahan sebanyak mungkin. Gitu. Iya. Jadi mindset lu gitu. Iya. Pokoknya lu. Bangkrut pokoknya. Karena kita bisa belajar dari kesalahan itu kan. Gitu. Bener juga sih. Daripada nanti kita bikin kesalahan waktu kita nggak ada backupan, repot kan. Iya. Bener. Karena kegagalan itu guru paling jujur sih, bro. Iya. Yang kita sebut pengalaman. Tadi gue juga sempat spill sih, bro. Lu sekolah nih, tapi ilmu sekolah kan teori, lebih banyak prakteknya di lapangan. Di lapangan ya. Nah itu yang nggak lu dapet di sekolahan, ilmunya ada di lapangan. Dan dari sini sisi dia memanfaatkan betul-betul mindset bikin salah aja di bokap gue, gitu. Iya. Dari situ gue juga belajar. Iya. Benar. Kalau gitu kan, anjing nih dari mana nih gue? Benar sih, benar masuk akal. Enaknya jadi perintis gitu. Pewaris ya. Pewaris ya. Ada backupan kita. Ada backupan. Dan itu juga salah satu ya buat lu dapat pengalaman itu tadi ya. Belajar. Benar. Nah, terakhir nih Om, yang paling ditunggu-tunggu para kaula muda Gen Z, baik itu perintis dan pewaris. Ya. Apa sih pesan-pesan buat mereka? Khususnya kalau di sini wabil khusus buat kalian para pewaris yang penonton setia ngebom nih. Apa sih Om tips buat mereka-mereka ini yang bisa percaya diri, nggak di underestimate, nggak dibully sebagai pewaris, bahwa dia punya value bahwa ini gue pewaris, bukan sembarang pewaris. Ya. Sebenarnya kalau ngomongin omongan orang, kita nggak bisa ngefilter itu semua ya. Jadi kita cuma bisa naikin mental kita aja. Tegakkan kepala kalian. Tegakkan kepala kalian, siapkan mental, jalani aja apa yang ada di depan mata. Karena sebagai pewaris emang nggak semudah itu. Bahkan banyak perintis yang mengharapkan pewaris generasinya itu nggak mendapatkan kesempatan itu. Malah nggak dikasih kesempatan. Ada juga. Ada ya. Ada yang dia perintis, ada punya anak, tapi anaknya nggak mau nerusin usaha bapaknya. Banyak. Betul. Makanya udahlah, nggak usah terlalu mempermasalahkan masalah perintis atau pewaris. Semuanya itu punya mindset masing-masing, semua punya tingkat kesusahan masing-masing. Semuanya punya peran masing-masing. Jadi udah jalanin aja, chill aja kita. Anggap aja lu kerja lah. Iya, anggap aja kerja. Sisanya itu kan masalah waktu aja nanti yang menjawab. Gitu. Bro, gitu jadinya. Jadi banyak juga sih teman-teman yang sudah punya anak yang sudah besar, tapi ada beberapa lah kayak, wah ini kayaknya susah nih kalau gue tuangin ke dia nih. Nggak dikasih kesempatan. Karena ininya stilnya bukan ke kargo, ya kan, lebih yang kayak gitu-gitulah. Jadi kalau kata gue sih ya, kalau lu punya orang tua pengusaha, nikmatin itu dulu. Iya. Minimal lu tahu nih flow bisnisnya tuh orang tua atau bisnis keluarga ini. Karena kalau memang amit-amit ya lu ditinggalin, lu bisa nerusin secara nggak langsung, walaupun ya belum menguasai total ya. Iya, belum menguasai total, walaupun ujung-ujungnya tutup. jangan sampai. Jangan sampai. Tetap lu coba ya kan. Namanya belajar, gue bilang kan pengalaman itu nggak ada di sekolah. Ya, pengalaman itu adanya di lapangan. Jadi nikmatin aja. Kalau memang lu punya bokap atau keluarga yang sedang menjalankan usaha, coba lu cari tahu, ya kan, dasarnya dulu deh.
Ya. sebelum lu cemplung ke dalamnya gitu loh bro. Tapi keren lah. Om Jagat ini kalau gue bilang nilainya bukan pewaris lagi bro. Perintis Teba Jakarta. Udah bisa kita sebut begitu ya. Iya. Nah, jadi itu pesan khusus dari Om Jagat, kalian para mayoriti pewaris di sana. Pertama adalah tegakkan kepala kalian, kedua kuatkan mental kalian, ketiga jalani apa yang di depan kalian itu dan jadikan proses kalian menuju ke sana itu adalah pengalaman yang terbaik untuk kalian dan jangan pernah takut apapun perkataan dari orang lain. Betul. Gitu ya. Setuju. Luar biasa. Gila. Nih semakin seru sih. Gue pengen gue kumpulin, gue bikin komunitas para pewaris se-Indonesia kali. Bagus kayak itu. Buat ngobrol-ngobrol sama Om Iya, Jagat. bagus tuh. Kayak si siapa ya? Si Cepi ya kan. Sama sumuran malu. Kan kalau pengusaha-pengusaha udah banyak nih pengumpulannya nih. Yang pewaris belum ada. Nah ketuanya dia, wakilnya anak lu bro. Gimana nih? Hah? Enggak, dia Jadi lebih kita kayak ini aja. kumpulin dan lain-lain. Belum ada tuh setahu gue. Jadi para komunitas pewaris Ya. perusahaan. Ini teman-teman gua khususnya ya. Itu anaknya udah gede-gede tuh. Udah bikin komunitas aja. Nah, Komunitas Genjet Cargo namanya. benar. IPCN Genjet ya. Tapi ada tahu yang ini yang satu sekolahan di Bandung dulu. Anak Ada. Ibu Riri. Sekelas sama lu? Enggak, dia jauh di bawah. Oh. Tapi dia kuliah di situ juga. Oke, gila sih. Udah di Lampung ya? Iya, di Lampung. Tapi Banyak tuh. banyak hal-hal tersembunyi menurut gue sih ini belum dikeluarin semua bro. Belum. Iya, sebagai Masih pewaris panjang kayaknya ceritanya. dikelu-keluin gak dibongkar semua nih. Ya, ini tadi clue-nya kayaknya dia pengen bangun komunitas kayaknya. Iya. Udah pas lu bangun deh. Genjet. Oke, thank you banyak Om Jagat Siap, waktunya. sama-sama, Om. Sorry to say kalau kita perbincangan kita singkat banget, padahal Siap. banyak hal-hal menarik. Gue yakin banget dari Om Jagat yang mau di-sharing ke kita. Buat kalian para penonton setia podcast kita, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel kita di Ngebom Ngobrol Enak bareng Om.